Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya baru saja merenungkan bahwa hidup itu sebetulnya sama dengan memelihara. To live is to nurture. Mengapa seperti itu? Karena sebetulnya pengalaman kita yang awal, yang asali, yang mendasar adalah pengalaman dirawat. Kita 9 bulan di rahim ibu dirawat dengan baik. Oleh ibu maupun juga oleh bapak yang memperhatikan istrinya yang sedang mengandung. Lalu tahun-tahun pertama kehidupan kita juga isinya dirawat, diurusin. Bahkan ada yang sampai 15 tahun, ada yang sampai 18 tahun. Kebanyakan di antara kita sampai 20 tahun lebih diurusin. Baru sesudahnya bisa mengurus diri sendiri, bisa mandiri, bisa membangun rumah tangga sendiri. Dan kemudian mulai mengurus, memelihara. Jadi memelihara itu melekat pada diri kita secara asali. Dan memang hidup seperti itu. Dan itulah ekosistem. Kalau kita memelihara, kita pasti dipelihara. Kita memelihara padi. Nah, padi memelihara kita dengan memberikan beras untuk kita makan. Kalau kita memelihara ternak, pasti ternak memberi kita daging, memberi kita pupuk, memberi kita telur. Hidup intinya memelihara, karena itulah ekosistem. Dan karena itu Tuhan Yesus meminta kita untuk saling mengasihi. Karena memelihara adalah wujud dari kasih itu sendiri. Dan tentu kita dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Karena memang hidup intinya memelihara. Justru ketika kita tidak memelihara, kemudian kita merasa asing, tidak puas, gelisah, tidak tahu harus bagaimana. Dan sebetulnya itu nasib manusia modern. Karena dengan munculnya industri, unsur memelihara makin berkurang. Digantikan dengan manajemen. Sebetulnya manajemen juga memelihara, tetapi kemudian menjadi sangat teknis. Karena yang dipelihara itu jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Sehingga memeliharanya dengan manajemen, lalu kemudian menjadi sangat teknis. Dan kemudian unsur afektif personal menjadi berkurang. Tidak heran kemudian yang menjadi ukuran adalah produktivitas. Dan itu tidak memuaskan. Meskipun digaji besar, tapi kita tidak sungguh-sungguh memelihara. Dan karena itu tidak heran kalau kemudian orang-orang tua yang sudah tidak produktif lagi, seringkali tidak dipelihara dengan baik. Tidak hanya terjadi di Indonesia. Saya mendengar seorang Romo Omi yang berkarya di Jepang. Dia bercerita bahwa kampung-kampung, desa-desa di Jepang sekarang hanya kebanyakan diisi oleh para manula. Dan mereka sendirian, tidak ada yang mengurus. Karena anak-anak mereka pindah ke kota semua. Dan tentu itu tidak baik, tidak sehat. Pemerintah Jepang bahkan memberi insentif 1 juta yen bagi setiap anak muda yang mau kembali ke kampung. Tapi itu pun tidak menarik. Lalu terjadi agreement. Dibuat agreement antara pemerintah Jepang dan Indonesia agar pemerintah Indonesia mengirimkan para perawat untuk dikirim ke Jepang. Diberi pelatihan dan gaji yang tinggi supaya bersedia tinggal di desa-desa indah di Jepang
merawat orang-orang tua. Tetap bagaimanapun, memelihara dan merawat menjadi sangat penting. Dan untuk itulah Tuhan datang. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena memang kita hidup di dunia ini untuk merawat, untuk memelihara. To live is to nurture. Nurturing itu adalah kehidupan sendiri. Karena kita sendiri hidup pada dasarnya dirawat, dipelihara. Dan ekosistem dasarnya adalah saling memelihara, saling merawat. Namun ada efek negatif dari kemajuan. Kemajuan itu tidak selalu negatif, tetapi ada efek negatifnya. Unsur merawat menjadi agak berkurang. Semuanya diatur secara sistematis, karena memang menyangkut banyak orang. Namun intinya, kita tetap harus saling memperhatikan, saling merawat, nurturing, karena hidup berarti memelihara dan merawat. Mungkin kita harus kembali, entah kapan, dan tetap menjiwai bagaimana kita datang untuk memelihara, untuk merawat, dan jangan melupakan orang tua. Puji Tuhan di Dekenat Jakarta Barat, tahun ini, tahun kesejahteraan, mengambil sebuah kebijakan yang diberi nama ABU. Anda berharga bagiku. Yaitu orang-orang tua yang jarang diperhatikan, akan lebih banyak diperhatikan. Dikunjungi, diperhatikan kesehatannya, dikumpulkan untuk berdoa bersama, tetapi juga diberi pelayanan kesehatan, dicek, dan segala macam. Dan memang termasuk menakjubkan. Kalau ada kegiatan yang bersifat seminar atau apa, sulit mencari peserta. Namun, kalau ada kegiatan untuk para lansia, waduh, cepat sekali dapat peserta. Bahkan ratusan. Itu tanda bahwa orang-orang tua membutuhkan perhatian. Dan mungkin tanda juga bahwa orang tua seringkali kurang diperhatikan. Mungkin karena sibuk, mungkin karena tidak produktif lagi. Padahal tetap bagaimanapun kita membutuhkan apa yang namanya memelihara dan dipelihara. Karena sejak pertama kita hadir di dunia ini, kita sungguh-sungguh sudah mendapatkan nurturing, pemeliharaan dari Tuhan melalui orang tua, melalui sesama. Maka mari kita jangan melupakan unsur penting dalam hidup kita, yaitu memelihara, memperhatikan, melayani. To live is to nurture. Hidup untuk melayani, untuk memelihara. Tuhan sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kita semua dipelihara oleh Tuhan. Kita aman di tangan Tuhan. Tuhan adalah penyelenggara kehidupan kita yang luar biasa. Maka kita tidak perlu terlalu banyak memikirkan apakah saya akan dipelihara atau tidak. Tetapi lebih bertanya diri, apakah saya sudah memelihara, memperhatikan, melayani atau tidak. Karena itu yang penting, itu yang juga kita butuhkan, memelihara. Sementara kita sendiri sudah dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa, kita selalu aman di tangan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita. Maka handle yourself with care. Keep nurturing because you are loved. Tuhan memberkati.